Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Khazanah Islam. Di video kali ini kita akan membahas seseorang yang ahli ibadah yang justru durhaka kepada ibunya. Pada zaman dahulu ada seorang yang soleh ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Namanya Juraij. Sayangnya, Juraij pernah membuat ibunya kesal. Kesal sebab sang ibu sudah 3 kali datang menjenguk Juraij, tetapi keinginannya untuk bertemu selalu gagal. Pasalnya, Juraij sibuk terus dengan ibadahnya. Akhirnya sang ibunda berdoa sesuatu kepada Allah, dan doanya dikabulkan Allah. Dalam doanya, ia memohon agar Allah tidak mencabut ajalnya sebelum diperlihatkan kepada wajah wanita pezina. Tuhan berkehendak memperkenankan doa sang ibunda. Juraij kemudian difitnah telah berbuat keji oleh seorang wanita pezina. Bahkan wanita tersebut mengaku jika dirinya hamil dan bayi yang dilahirkannya hasil hubungan gelapnya dengan Juraij. Namun berkat kesolehan dan ketakwaannya, Juraij diselamatkan. Allah membuat bayi yang dilahirkan si wanita itu bisa bicara dan memberitahu siapa ayah yang sebenarnya. Rupanya Allah telah mengabulkan doa ibunda, dan pada saat yang sama dia juga menyelamatkan Juraij dari fitnah wanita berzina. Kisah itu terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha." Tidak ada yang berbicara pada saat dalam buayan kecuali ada 3. Pertama adalah Isa alaihissalam. Kedua adalah bayi dalam kisah seorang pria dari Bani Israel bernama Juraij. Saat Juraij sedang sholat, ibunya datang memanggil. Dalam hatinya Juraij berkata, "Apakah menjawab ibuku atau aku tetap sholat?" Maka ibunya pun berdoa, "Ya Allah, jangan matikan dia sebelum melihat wajah wanita pezina." Tatkala itu Juraij sedang berada di tempat ibadahnya. Suatu ketika, seorang wanita menawarkan dirinya. Ia mencoba menggoda, namun Juraij menolaknya. Akhirnya, wanita itu tidur dengan seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu kepadanya. Lahirlah seorang bayi. Saat ditanya bayi itu dari siapa, sang wanita pun menjawab, "Dari Juraij." Akibatnya, orang-orang pun mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya atau musholahnya. Mereka memerintah Juraij turun dan mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu sholat. Selesai sholat, ia menemui sang bayi lantas bertanya, "Siapakah ayahmu, hai bayi?" Tak dikira bayi pun bisa menjawab. Katanya bayi itu, "Ayahku pengembala kambing." Karena merasa salah tuduh, orang-orang Bani Israel berkata kepada Juraij, "Kami akan membangun tempat ibadahmu lagi dari emas." Namun Juraij menolak, "Jangan, dari tanah saja." Dalam riwayat lain disebutkan, sang ibu datang menemui Juraij hingga 3 kali. Setiap kali datang dan memanggilnya, Juraij pasti sedang sholat dan beribadah. Alih-alih menjawab panggilan sang ibu, Juraij meneruskan sholatnya. Padahal, jika ibunya memanggil, Juraij mestinya menghentikan dahulu sholatnya, sebab menjawab panggilan ibu lebih utama daripada sholat sunnah. Kendati sholatnya wajib, maka Juraij boleh mempersingkat sholat itu agar bisa menjawab panggilan ibunya. Namun,
ia lebih mementingkan sholatnya ketimbang menjawab sang ibunya. Sepertinya Juraij telah merasakan bagaimana manis dan lezatnya bermunajat, hingga ia tak mau melepaskan sholat untuk perkara apapun. Pada hari kedua dan hari ketiganya, Ibunda Juraij kembali mendatanginya, namun hasilnya sama seperti hari pertama. Hal itu membuat sang ibu kesal pada Juraij. Akhirnya ia berdoa sesuatu yang kurang baik kepada Allah. Doanya terkabulkan, seperti yang dikabarkan Rasulullah SAW. Walaupun doa yang dipanjatkan seorang ibu kepada anaknya kurang baik, akan tetapi ia akan terkabulkan. Sebab ketika Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi apapun sebabnya. Saat itu pun Allah menciptakan sebabnya dengan mengirim seorang wanita pezina untuk menggoda Juraij. Cara itu diciptakan karena orang-orang Bani Israel selalu membicarakan kesolehan dan ibadah Juraij. Sang wanita ingin menghancurkan kesolehan dan ketakwaannya. Ia mengira jika dirinya menggoda Juraij, pasti Juraij akan tergoda. Akibatnya harga dirinya terjatuh, seperti juga yang dialami orang soleh yang lain. Ia menggoda Juraij dengan nafsu dan kecantikannya. Hadis yang lain menggambarkan bagaimana keindahan dan kecantikan wanita itu. Meski terus digoda wanita cantik, Juraij tak menoleh sedikit pun. Ia tetap tak tergoda. Ia asyik dalam sholat dan ibadahnya. Seakan-akan ia tak melihat wanita itu, tidak pula ingin menyaksikannya. Akhirnya si wanita melampiaskan nafsunya dengan seorang pengembala kambing dan hamil hingga melahirkan seorang bayi. Di sanalah Allah hendak menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Bayi yang ditanya Juraij bisa menjawab dengan suara jelas dan bisa dipahami. Ayahku adalah pengembala kambing. Ayahku adalah pengembala kambing, katanya. Dari jawaban itu orang-orang pun tahu betapa besarnya kejahatan yang dilakukan sang wanita terhadap Juraij, seorang hamba yang salih dan ahli ibadah. Ternyata Juraij tidak seperti yang mereka kira. Ia bukan orang yang ria dan menipu. Ia bersungguh-sungguh dalam ibadah, sementara wanita itu adalah pembohong ulung yang telah menuduh keji kepada Juraij. Mereka sadar terlalu terburu-buru benarkan tuduhan itu. Allah pun mengabulkan doa ibunda Juraij. Dia mewujudkan keinginannya pada saat yang sama. Allah pun menyelamatkan Juraij berkat kesalahan dan ketakwaannya. Dari kisah di atas, ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik. 1. Betapa bahayanya durhaka kepada kedua orang tua dan menyakiti perasaan keduanya. Doa keduanya mustajab meskipun isinya kurang baik. 2. Allah senantiasa menyelamatkan seorang hamba soleh yang bertakwa. 3. Allah Maha Kuasa untuk berbuat bayi baru lahir bisa bicara. 4. Orang yang sedang sholat sunnah diwajibkan membatalkan sholatnya ketika salah seorang kedua orang tuanya memanggil. 5. Di balik ujian seorang hamba pasti yang ada kebaikan, selama ia tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah. 6. Hati orang-orang yang salih tetap teguh, yakin dan berprasangka baik kepada Allah. 7. Kisah di atas menetapkan adanya karamah para wali dan kekasih Allah. 8. Orang-orang salih segera menunaikan salat tatkala datang musibah atau ujian. 10. Orang-orang jahat tak henti-hentinya berusaha mencemarkan nama baik orang-orang salih. 11. Tidak boleh terburu-buru membenarkan tuduhan tanpa bukti. Wallahu a'lam. Jadi itulah sahabat beriman, kisah Juraij ahli ibadah yang justru durhaka kepada ibunya.
Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Khazanah Islam.